Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sejak zaman dulu kita diajarkan tentang bahaya tahta, harta, dan wanita. Dari perjalanan bangsa ini, terutama di 2, 4, sampai 5 bulan belakang ini terlihat sekali bagaimana tahta, harta, dan wanita itu betul-betul menampakkan orkestra yang tidak baik di kalangan para pejabat atau istri pejabat. Di mana kita baca dan dengar, saksikan, ada beberapa pejabat yang kerasukan, sehingga kerasukan harta, kerasukan mabok untuk mendapatkan harta setelah dia bertahta. Nah, kemudian saya tarik ini, ternyata kalau orang bertahta itu biasanya awalnya adalah ingin mendapatkan harta sebanyak-banyak. Setelah harta ini dapat, maka dia bergeser untuk mendapatkan wanita. Karena dianggap sudah cukup modal atau apapun sebutannya. Ini tentu saja saya garis bawahi bukan semuanya. Tapi potensi orang-orang yang apabila dia telah bertahta dan rakus harta, maka hampir bisa dipastikan dia rakus pula terhadap wanita. Karena ini menjadi jalan tol yang membuat dia kehilangan rasionalitasnya, kehilangan integritas, kehilangan amanah yang dibebankan bagi dirinya. Kita lihat beberapa pejabat. Saya tidak akan sebutkan, tentu saja pemirsa rahimakumullah sangat tahu ada di Bandung, kemudian ada di sebuah perguruan tinggi, ada di sebuah kabupaten, ya. Kemudian ada di bahkan di Papua juga, ya. Seorang gubernur yang bagaimana kita tahu nasibnya sekarang. Intinya gini, para pemilik tahta yang tidak amanah, pasti dia larinya ke harta. Nah, biasanya karena mendapatkan harta dan saya sebut dengan harta neraka, dia juga membakarnya dengan sesuka-sukanya. Dan digunakannya untuk juga sesuka-sukanya. Karena didapatkannya misalnya harta ini dari jalur yang haram, maka harta ini juga menarik magnetnya itu ke
ke jalur-jalur yang haram pula. Ke tempat-tempat yang haram pula. Nah, kalau sudah ini terjadi, maka mencari wanita yang sebenarnya bukan pasangannya, bukan pula tidak halal baginya, itu menjadi sangat-sangat mudah. Karena dia menganggap bahwa dirinya bermodal dan cukup untuk melakukan itu. Na'udzubillah min dzalik. Semoga tidak banyak pejabat yang seperti ini. Tentang tahta, kemudian harta, kemudian wanita. Ini banyak kita dapatkan. Nah, wanita di belakangan banyak istri pejabat yang pamer kemewahan, pamer kekayaan dengan cara-cara yang fantastis, kemudian tidak elok. Kalau tidak kita mau mengatakan sangat-sangat menjijikkan dan memuakkan. Di mana misalnya yang paling baru seorang kepala dinas kesehatan di Lampung dengan memakai tas dengan harga ratusan juta, ada 40-an, ada 50 semacamnya. Kemudian dengan aksesoris kemewahan yang mencolok mata dan bahkan mungkin menanarkan mata sebagian orang. Itu dalam pikiran saya, wanita yang sifatnya ekshibis, ingin menunjukkan dan menonjolkan apa yang dia miliki, dan dia juga sebagai seorang pejabat, maka yang dilakukan karena dia telah memiliki tahta, maka yang dia lakukan adalah mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Awalnya pasti malu-malu untuk tampil seseronok, kemudian semenjijikkan, kemudian sememuakkan itu. Tapi lama-lama, karena faktor ekshibis yang inherent, seorang wanita biasanya akan memajang semua yang dimiliki. Kalau tidak dipajang secara langsung, biasanya dipajang melalui verbal. Nah, dari itulah pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kemewahan itu merupakan unsur destruktif bagi seorang pejabat ataupun bukan pejabat. Karena takatsur misalnya, alhaakumut takatsur seringkali menjadikan kita lalai. Alhaakumut takatsur, lalai terhadap apa? Lalai pada esensi kita atau hakikat diri kita. Lalai dan kehilangan arah tentang dirinya. Fa fi dzalikal waqt wa la ya'rifu nafsahu. Pada saat dia ini mabok harta itu, dia kehilangan arah siapa dirinya, dia kehilangan arah bagaimana kalau ini dia lakukan dan seterusnya. Efek yang dimunculkan dan ditimbulkan. Seorang wanita kita tahu bahwa mereka cinta terhadap harta itu. Mungkin dalam kadar tertentu melebihi laki-laki. Karenanya banyak laki-laki yang tumbang oleh
kelakuan istrinya. Maksudnya, tumbang dia jatuh gara-gara menuruti permintaan istrinya, rayuan istrinya, godaan-godaan yang dilontarkan oleh istrinya tentang harta, yang bisa saja membanding-bandingkan dengan orang-orang yang sama usianya, sama jabatannya, kemudian kenapa kemudian nasibnya berbeda dan seterusnya. Para pejabat yang kemudian istri-istri mereka menjadi orang-orang glamoris, menjadi orang-orang yang eksis, yang menampilkan kemewahan yang tidak rasional dan rada gila itu, maka karir sang suami hancur gara-gara istrinya. Dia yang melakukan pendakian rumit untuk mencapai satu jabatan tertentu, jabatan tinggi tertentu, bisa dalam jangka waktu hanya 1-2 hari diambrol karena perilaku sang istri. Sadari bahwa wanita sangat suka terhadap harta. Illa man rahimah rabbuh. Atau illa man rahimah rabbuha. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, apabila Anda memiliki tahta, gunakan tahta sebaik-baiknya agar Anda tidak jatuh cinta pada harta. Dan pada saat Anda yang menjadi pejabat jatuh cinta pada harta, maka jatuh pula lah martabat dan kedudukan Anda suatu saat, lambat ataupun cepat. Nah, seorang pejabat yang zuhud, dia tahu efek dari ketamakan yang dilakukan. Saya khawatir apa yang disampaikan Rasulullah SAW telah menjadi sesuatu yang nyata pada saat ini. Dan itu sudah ada. Dalam tanda buknya, atau nubuatnya, Rasulullah SAW pernah bersabda, sayati ala ummati zaman. La yubali min aina ya'ti maluh. Pada suatu saat, zaman akan ada di mana umatku ini, saya khawatir, kata Rasulullah SAW, ada sebuah zaman nanti di mana umat itu, orang-orang itu tidak lagi peduli dari mana hartanya didapatkan. Amin al-halali, amin al-halal. La yubali. Kenapa la yubali? Karena dia seringkali mungkin mengambil barang-barang yang awalnya syubhat, lama-lama masuk ke haram. Sebab itulah Bapak, pemirsa rahimakumullah dan ibu-ibu, jaga suami ibu agar tidak terjebak dalam keharaman karena faktor dalam keluarga. Inilah perlunya di mana seorang keluarga, satu keluarga saling tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Telah banyak bukti kalangan wanita yang menjadi pejabat, yang OTT, karena dia nanar terhadap harta yang terbuka di matanya dan dia mudah dapatkan. Hanya saja dia tidak tahu bahwa yang dilakukannya memiliki risiko sangat-sangat tinggi. High risk. Tahta, harta dan wanita betul-betul mencelakakan apabila
tidak digunakan dengan sebaik-baiknya dalam perspektif dan frame kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, dan kepentingan dirinya sendiri saat menghadap Sang Maha Kuasa. Aku qouli hadza wa billahi taufiqul hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.